Shalom, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Doa dan harapan saya kita semua selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini saya akan membagikan renungan yang saya kasih tema Panggilan Berbakti. Apabila sebuah perusahaan hendak memasang iklan membutuhkan tenaga marketing, tentunya perusahaan itu akan menetapkan satu standar bagi calon marketing tersebut, di mana dia harus orang yang sopan ketika dia berbicara dan bersikap terhadap customer. Dia itu orang yang rajin, orang yang disiplin, jujur, berkomitmen dengan perusahaan yang akan menerima dia bekerja. Tentunya dia juga adalah orang yang pinter, yang dapat menjelaskan produk yang dia jual kepada customer sehingga dapat menarik hati customer untuk membeli produk tersebut. Selain itu, dia juga harus mempunyai karakter yang baik untuk dapat membina hubungan kerjasama dengan tim sama-sama dalam satu perusahaan, juga dapat menjaga kepercayaan yang customer berikan kepada dia. Dengan demikian, marketing ini akan mendatangkan usaha yang baik bagi perusahaan di mana dia bekerja, dan tentunya juga akan mendatangkan kepuasan di dalam diri customer yang dia layani. Jika dunia sekuler saja menuntut kita untuk memiliki karakter yang demikian untuk bekerja, terlebih ketika kita ini dipanggil dan dipilih untuk melakukan pekerjaan kerajaan Allah. Tentunya ketika Tuhan memilih dan memanggil kita, Tuhan sudah menetapkan satu standar bagaimana kehidupan kita sebagai umat pilihannya. Dimulai dari ketika Tuhan memanggil kita keluar dari kehidupan berdosa. Dia menguduskan kita dengan kematian Yesus di atas kayu salib, supaya kita ini dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Allah sudah sediakan bagi kita. Tujuannya supaya keberadaan kita di muka bumi ini boleh menjadi berkat bagi orang lain. Hari ini kita akan belajar bersama dari tokoh yang bernama Abraham. Bagaimana hidupnya itu bisa menjadi berkat, bukan hanya bagi anak cucu ataupun bangsa Israel sebagai keturunannya, tapi bahkan kehidupannya itu memberkati bangsa-bangsa yang ada di muka bumi. Saya akan bacakan dari Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Kita lihat ketika Abraham menerima panggilan dan janji-janji Tuhan ini, kita bisa belajar bagaimana sikap hidup Abraham untuk merespon panggilan Tuhan tersebut. Ada 3 hal yang saya lihat di dalam diri Abraham yang layak untuk kita tiru. Pertama, Abraham menampilkan kehidupan yang taat penuh akan setiap perintah Tuhan. Di dalam Kejadian 12 ayat 4a dikatakan, "Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya." Ketika Tuhan memilih Abraham untuk menjalankan panggilannya, Abraham dipanggil untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumahnya. Kenapa? Karena tempat di mana Abraham berada pada saat itu dipenuhi dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Dan tentunya sulit bagi Abraham untuk dapat menjadi orang yang taat kepada Tuhan ketika dia hidup dengan dikelilingi oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari negeri haram, Abraham tidak tanya sama Tuhan, "Tuhan, saya mau tahu dulu nih, tempatnya di mana? Jaraknya berapa jauh untuk saya tempuh? Karena saya ini sudah tua, Tuhan, tidak kuat berjalan jauh. Terus kalau saya berjalan nanti saya harus tidur di mana? Saya harus menginap di mana? Dan bagaimana dengan makan minum saya dan sebagainya?"
Dan mungkin masih banyak pertanyaan lain yang bisa saja ada di dalam benak Abraham pada saat itu karena dia adalah manusia biasa. Tapi kita lihat, sedikit pun Abraham tidak bertanya kepada Tuhan. Tapi yang dia lakukan, dia hanya taat, dia hanya percaya akan perintah Tuhan. Karena dia tahu Allah yang berfirman kepada dia adalah Allah yang akan bertanggung jawab penuh atas seluruh kehidupannya. Hal yang kedua, Abraham tetap setia kepada Tuhan sekalipun menghadapi banyak kesulitan. Di dalam Kejadian 12 ayat 10 dikatakan, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Dalam perjalanan hidup Abraham, dalam pengirimannya akan Tuhan, Abraham tidak terluput dari yang namanya persoalan hidup. Di saat dia menetap di tanah Negeb, tiba-tiba di sana terjadi bencana kelaparan yang hebat, yang akhirnya memaksa Abraham untuk mempunyai rencana pindah ke Mesir dan tinggal di sana sebagai orang asing, karena dia perlu menyelamatkan keluarganya, perlu menyelamatkan semua yang ada bersama dengan dia pada saat itu. Tapi di sisi lain, Abraham juga dihantui oleh rasa takut akan kematiannya. Kenapa? Karena dia memiliki seorang istri yang cantik, yaitu Sarah. Dan Abraham mulai berpikir, kalau Firaun sampai menginginkan istrinya, dia pasti akan dibunuh. Karena itu dia mulai menyuruh supaya Sarah istrinya itu berbohong dan mengaku, kalau ditanya jangan berkatakan bahwa kamu itu istri saya, tapi perkatakanlah kamu adalah adik saya, dikatakan. Nah, kita lihat, ini bukanlah satu persoalan yang ringan buat Abraham. Kenapa? Karena dia tahu resikonya. Kalau sampai benar Firaun itu mengambil Sarah sebagai istri, tentu dia harus kehilangan istri pada saat itu. Sekalipun dia banyak mendapatkan harta benda daripada Firaun itu. Tapi kita lihat, di tengah-tengah tantangan dan kesulitan yang dialami oleh Abraham, dia tidak mundur dari panggilannya. Dia tidak marah sama Tuhan, serta menyesali kenapa dia sudah taat kepada Tuhan dengan meninggalkan negerinya. Sama sekali tidak. Dalam hal ini pun Abraham tetap taat dan percaya kepada Tuhan. Dia menjalani semua tantangan yang ada di depan dia dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kita tahu bagaimana akhirnya Tuhan membela Abraham, karena memang Tuhan berjanji menyertai dia. Hal yang ketiga, Abraham tetap percaya sampai janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Di dalam Kejadian 15 ayat 3-4 saya akan bacakan. Dikatakan, lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ketika Abraham mulai lanjut usianya, dia mulai mempertanyakan kepada Tuhan tentang janji keturunan. Secara manusia, Abraham mungkin berpikir, sebentar lagi aku akan mati. Aku tidak punya keturunan. Pastilah Eliezer hambaku yang akan menjadi ahli warisku. Tapi dengan tegas Tuhan katakan kepada Abraham, bukan dia yang akan menjadi ahli warismu, tapi keturunanmu lah yang akan mewarisi kekayaanmu, Abraham. Maka terhadap janji Tuhan itu pun dia tetap percaya, sekalipun dia belum melihat ada tanda-tanda bahwa dia akan memiliki keturunan dari Tuhan. Di dalam Kejadian 18 ayat 10a dikatakan, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan dan mendapatkan engkau pada waktu itu, Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Di sini kita lihat kembali kesabaran Abraham itu diuji oleh Tuhan untuk menantikan 1 tahun lagi janji tentang keturunan akan digenapi. Dan di dalam Kejadian 21 ayat 2 dituliskan,
Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Kita bisa melihat kepercayaan yang diberikan oleh Abraham kepada Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan, kita telah mempelajari bagaimana kehidupan yang dijalani oleh Abraham sehingga hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak bangsa. Mari kita mencontoh kehidupan iman dan ketaatan Abraham, tetap bertahan dan berpegang teguh pada janji Tuhan, dan tetap bertekun pada Tuhan sekalipun banyak tantangan yang harus kita hadapi, supaya kehidupan kita mampu menghasilkan buah-buah yang manis yang akan memberkati banyak orang, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kesaksian hidup kita. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita semua. Amin.